kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang menarik, hangat dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan perempuan, optimalkan peran ya bunda-bunda. Tapi bunda-bunda tahu nggak sih, pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya di sini nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama pakarnya, yaitu Mbak Linda Maisha selaku psikolog. Nah, tadi kan saya udah sounding nih terkait dengan pemberdayaan perempuan. Sebenarnya kalau misalnya peran perempuan ini seperti apa sih yang dibutuhkan khususnya di lingkungan masyarakat? Ya, kalau bicara soal peran yang dibutuhkan di masyarakat itu tentunya luas banget ya Mbak Zahra. Iya. Karena perempuan itu kan ada di masyarakat itu mulai dari komponen yang paling kecil, dari keluarga gitu kan, bisa jadi ibu, bisa jadi istri, atau bisa sebagai anak juga kan punya peran. Terus masuk ke lingkungan yang lebih besar di komunitas masyarakat, ataupun sampai yang lebih luas lagi misalkan pada level pengambil kebijakan gitu. Jadi peran yang dibutuhkan adalah peran-peran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu, karena semuanya pasti melibatkan perempuan. Nah, tadi kan ngomongin soal aktivitas sehari-hari ya, berarti kan itu kan dalam cakupan internal. Tapi kalau misalnya untuk eksternal, peran perempuan ini seperti apa sih? Kalau eksternal, jadi kalau internal tadi ya di perempuan ke dalam keluarga. Kalau yang eksternal itu tentunya seperti edukasi masyarakat, gitu. Terus misalnya memperjuangkan hak-hak perempuan untuk misalnya bisa mendapatkan akses pendidikan, gitu ya, perlindungan dan sebagainya. Jadi luas banget sebenarnya tempat-tempat yang bisa diisi oleh perempuan-perempuan Indonesia ini supaya perannya lebih bermanfaat buat masyarakat umum. Tadi kan ngomongin soal manfaat ya bunda-bunda di rumah, tapi kenapa peranan perempuan ini sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat? Menurut Mbak Linda sendiri gimana? Iya, kenapa peran perempuan ini dibutuhkan dan penting ya buat di masyarakat? Tentunya karena perempuan sendiri itu adalah bagian dari masyarakat, gitu. Jadi aspirasinya perempuan, terus partisipasinya perempuan itu penting karena ada hal-hal yang memang akan lebih tepat kalau disuarakan oleh perempuan, atau misalnya posisi-posisi tertentu di area publik yang diduduki oleh pejabat-pejabat yang perempuan. Gitu. Tapi ini kan kalau kita ngomongin soal pemberdayaan perempuan, mungkin para bunda-bunda di rumah juga mau nanya nih, kira-kira sebenarnya pemberdayaan perempuan itu apa sih? Ya, kurang lebih seperti yang tadi Mbak Zahra sebutkan di awal ya gitu. Jadi pemberdayaan perempuan adalah memberikan akses kepada para perempuan itu untuk bisa berkembang gitu, mendapatkan haknya dan juga menyampaikan aspirasinya sehingga bisa bertumbuh secara optimal sebagai seorang individu dan juga punya kontribusi nih di dalam masyarakat. Jadi perannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu, tapi juga untuk orang lain. Jadi dari yang terkecil tentunya unit keluarga gitu. Peran perempuan itu tuh sekarang semakin digalakan ya. Kayak misalnya contohnya nih program penanggulangan COVID. Kan tagline-nya ingat pesan ibu gitu ya. Di ibu tuh pasti perempuan ya gitu. Jadi memang peran perempuan ini jadi penting banget di dalam unit masyarakat. Nah, kalau misalnya pemberdayaan perempuan ini sudah tercipta dengan baik dalam kehidupan masyarakat, khususnya benefitnya kita bakal mendapatkan apa nih? Nah, kalau misalkan perempuan ini sudah bisa berdaya dengan baik, maka perempuan-perempuan ini kan jadi punya akses untuk aktualisasi diri misalnya gitu. Terus para moms di rumah gitu, jadi punya akses untuk bisa mendapatkan pendidikan atau informasi yang memadai buat bekal menjaga keluarganya
gitu. Dengan demikian kan kalau di dalam keluarga ini kita bicara keluarga dari unit terkecil ya gitu ya, gizinya baik, itu kan perlu pengetahuan, perlu perempuan yang berdaya untuk bisa mencari tahu, bisa mengambil keputusan, keluarga saya mau saya kasih menu makan apa nih gitu, itu kan sebenarnya pemberdayaan. Terus lebih luas lagi misalkan berperan dalam sektor ekonomi gitu, pendidikan, dan nanti yang lebih besar lagi ke lingkup ya tadi pengambilan keputusan di level yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau ngomongin soal perempuan ini kan selalu ada kalimat pemberdayaan perempuan. Nah, tapi kenapa tidak ada pemberdayaan laki-laki? Apakah memang pemberdayaan perempuan ini harus digalakkan kah? Gitu. Iya, kenapa pemberdayaan perempuan itu sekarang kayaknya lagi lebih happening gitu ya. Betul, lagi marak. Soalnya sekarang kita tuh sudah lebih terbuka gitu ya, bahwa peran perempuan itu tidak hanya di rumah untuk keluarganya saja, tapi juga ternyata perempuan itu bisa berkontribusi loh untuk lingkup yang lebih luas lagi gitu. Misalnya bisa untuk menjadi pengajar. Misalkan contoh yang paling dekat dengan ibu-ibu mungkin berperan dalam edukasi masyarakat terdekat posyandu misalnya, gitu. Itu kan bisa sangat berpengaruh supaya masyarakat kita ini supaya bertumbuh dan lebih sehat, gitu. Jadi sehat secara psikologis, gitu, sehat secara tatanan masyarakat, gitu ya, supaya nggak semuanya bertumpu di laki-laki terus perempuan nggak merasa tidak berdaya gitu. Padahal sebenarnya berdaya kan kalau misalkan diberikan kesempatan. Berarti bunda-bunda di rumah atau khususnya kita sebagai perempuan itu harus berperan serta dan atau aktif ikut berpartisipasi, bukan hanya di lingkup internal saja, melainkan lingkup luar. Kalau misalnya kalau di RT RW ada namanya ibu-ibu PKK. Nah, itu seperti itu juga masuk ke kategori pemberdayaan perempuan kah? Iya, betul sekali. Jadi pokoknya di mana perempuan itu bisa diberikan ruang, mereka bisa belajar, mereka bisa eksplorasi, bisa berkontribusi, maka itu adalah bagian dari pemberdayaan perempuan. Kalau dampak negatif nih misalnya, ternyata di suatu lingkup tersebut tuh tidak ada untuk seorang perempuan itu bisa ikut berpartisipasi. Apa yang harus dilakukan Mbak Linda? Sebenarnya kita bisa melibatkan pemerintah gitu ya, karena pemerintah sendiri kan punya berbagai macam program pemberdayaan perempuan. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa ada di beberapa wilayah yang culture-nya atau budayanya itu masih menutup akses terhadap perempuan untuk bisa berdaya gitu. Nah, disitulah pentingnya peran pemerintah, peran edukator gitu untuk masuk ke sana, menjemput bola gitu ya, untuk membuka pintu yang ketutup ini bahwa sebenarnya kita tuh punya perempuan-perempuan yang hebat loh gitu di sekitar kita. Mereka ini bisa loh berperan dan berkontribusi membangun masyarakat kita ini menjadi lebih positif lagi, lebih berkembang lagi gitu. Kalau kita ngomongin pemberdayaan perempuan, berarti kan ada hal yang diungguli ya, atau bahkan yang menjadi kelebihan bagi si perempuan ini untuk diberdayakan. Nah, itu kira-kira apa sih sehingga pemerintah harus mencanangkan yang namanya pemberdayaan perempuan? Soalnya gini, kita tahu ya kalau namanya perempuan itu pada umumnya multitasking, gitu ya, gitu. Terus bisa mengurus keluarga, gitu. Misalnya bisa mengurus keluarga itu nggak harus anak dan suami ya, tapi misalkan orang tua dan sebagainya. Tapi juga bisa mengalokasikan waktunya untuk berkarya, gitu. Nah, jadi sayang banget nih kalau kita punya perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan-perempuan yang hebat, tapi tidak diberikan ruang buat bisa satu, berkontribusi buat masyarakat, kedua itu bisa untuk pengembangan pribadi si perempuan itu sendiri. Jadi kenapa itu perlu digalakkan, karena itu kayak potensi yang sayang kalau harus diabaikan gitu. Dan karena pada dasarnya memang laki-laki dan perempuan juga punya peranannya masing-masing yang tidak bisa disamaratakan ya. Nah, tapi untuk lebih lanjut pokoknya para bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Ya, berarti kan ini kan terkait dengan pemberdayaan perempuan juga
sebenarnya harus ada faktor yang mendukung ya, mungkin dari pihak laki-laki juga maupun dari pemerintah. Nah, kalau misalnya si perempuan ini semakin ingin meningkatkan skillnya atau potensinya di cakupan di luar dari internal, nah itu apa saja yang harus dilakukan? Oke, tentu ini melibatkan beberapa pihak ya Mbak Zara. Yang pertama dari individunya sendiri gitu. Sebagai perempuan kita perlu percaya dulu bahwa kita ini berdaya loh gitu. Kita itu punya kemampuan, kita tuh berhak mendapatkan akses untuk belajar, mengembangkan diri dan berkontribusi. Itu dulu dari diri perempuannya sendiri, diri kita sendiri. Nah, berikutnya dari pemerintah melalui komponen-komponen yang tersebar di masyarakat perlu memberikan akses yang tadi dibutuhkan. Kan perempuan pengen belajar, maka diberikan akses belajar gitu. Pengen bisa berkontribusi, maka diberikan akses untuk bisa berkontribusi dalam masyarakat. Jadi peran-peran di di masyarakat yang diatur oleh pemerintah itu dikasih slot buat perempuan-perempuan supaya bisa dimanfaatkan. Tadi kan harus dikasih slot supaya bisa dimanfaatkan. Ini bisa dikasih contoh nggak sih dari sudut pandang psikolog dari Mbak Linda sendiri? Kira-kira slot yang seperti apa atau kegiatan yang seperti apa supaya perempuan-perempuan ini semakin bisa berkembang, semakin mempunyai potensi yang bisa digali? Ya, contohnya yang sekarang sudah mulai marak itu pelatihan UMKM gitu ya, buat para ibu-ibu. Jadi dagang kue gitu, dagang makanan dan sebagainya itu kan banyak banget. Tapi diberikan peningkatan kapasitas bagaimana cara mengelola keuangan gitu, bagaimana cara mengelola modal gitu, terus bagaimana cara memasarkan. Nah, itu contohnya. Terus slot-slot yang bisa diisi misalnya jadi kader gitu ya, kader masyarakat gitu. Itu kan banyak banget tuh untuk posyandu misalnya, kader perlindungan anak dan perempuan gitu. Terus untuk PAUD gitu ya, karena nggak semua tempat itu PAUD-nya bentuknya kayak sekolahan gitu kan. Tapi memang pendidikan usia dini yang diprakarsai oleh ibu-ibu setempat gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya ruang buat perempuan ini bisa menunjukkan dayanya, bisa berkontribusi juga. Dan tadi kan yang paling penting sebenarnya adalah dari diri kita sendiri, yaitu dari individunya. Berarti otomatis para perempuan ini atau para bunda-bunda di rumah juga harus lebih kritis ya, misalnya tentang terkait dengan ide atau misalnya ada suatu hal yang memang perlu digali lebih dalam, ya udah dijalanin seperti itu. Iya, apalagi kan sekarang eranya sudah digitalisasi itu sudah membuat semuanya gampang ya Mbak Zara. Jadi kalau bunda-bunda di rumah punya ide kreatif, misalnya nih, saya ini pintar merajut gitu. Gimana caranya supaya minat saya ini dan kemampuan saya ini bisa bermanfaat buat saya sendiri minimal gitu. Misalnya jadi belajar cara teknik merajut terbaru, itu bisa nonton dari internet. Terus hasil rajutannya bisa dijual secara online misalnya. Kan itu kan nggak perlu punya toko gitu ya, nggak perlu kursus banget gitu. Jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya Bunda gitu, yang dekat sama kita dan tidak perlu repot-repot atau tidak perlu effort banyak supaya kita bisa punya kesempatan berkembang dan berdaya. Nah, jadi dengerin ya bunda-bunda di rumah, harus bisa mengeksplor kualitas dari diri sendiri ya dengan cara apapun gitu untuk menggali potensi. Tapi ada tidak sih target tersendiri nih dalam melakukan pemberdayaan perempuan? Kira-kira gimana? Kalau secara psikologis sebenarnya nggak ada target bakunya, tapi bagaimana supaya perempuan-perempuan itu bisa punya rasa keberhargaan diri yang baik, punya image diri yang baik, yang positif gitu. Terus juga punya kompetensi yang bisa digunakan untuk ibaratnya menjaga dirinya sendiri gitu. Jadi punya kemampuan untuk berdaya secara finansial, walaupun nggak harus jadi tulang punggung keluarga, tapi minimal tahu bagaimana caranya saya memanfaatkan kemampuan saya untuk punya nilai secara ekonomis gitu. Terus bisa mengasuh gitu, dalam artian memahami tentang bagaimana sih pola asuh yang sehat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pentingnya peran perempuan untuk berdaya di masyarakat, karena
dari keluarga inilah nanti bangsa Indonesia gitu ya, bangsa ini tuh bisa berkembang ke arah yang positif gitu. Nah, untuk peranan perempuan itu kan penting ya untuk di beberapa bidang. Nah, tapi tadi kan ngomongin soal kebijakan publik juga. Iya. Itu sebenarnya untuk di eksternalnya. Nah, bisa dijelasin nggak sih sebenarnya peran perempuan khususnya dalam bidang sosial ini seperti apa? Apakah termasuk misalnya menjadi sukarelawan mungkin seperti saat ini COVID-19 atau bagaimana? Iya, bener banget tuh Mbak Zara. Jadi ketika sudah masuk ke lingkup masyarakat, sebenarnya tuh banyak banget slot yang bisa diakses gitu dan juga dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa lebih berdaya gitu. Kalau dari sisi pemerintah maka bisa memberdayakan perempuan. Contohnya tadi jadi kader gitu. Terus para kader perempuan ini memberikan edukasi kepada teman-temannya gitu ya, teman-teman ibu-ibu yang lain untuk misalnya yang lagi jadi program apa, misalnya prevention COVID gitu, terus tentang stunting, itu kan lagi problem banget ya yang lagi dikoreksi dan sebagainya. Itu kalau kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia sampai ke level yang terkecil, itu dampaknya akan sangat besar sekali buat perkembangan bangsa kita. Nah, itu kan ngomongin soal ya mungkin sesama para bunda-bunda di rumah atau para perempuan. Tapi gimana sama perempuan atau yang notabene memang kurang aktif bersosialisasi, tapi dia pengen berkembang, pengen maju dan bahkan pengen diberdayakan. Nah, itu seperti apa, Mbak? Iya, berdaya itu nggak harus selalu aktif dalam lingkungan sosial. Gitu. Berdaya itu bisa jadi kita mengembangkan diri dan tadi ya bisa punya kapasitas untuk melindungi diri sendiri gitu. Berkembang secara pribadi. Jadi buat bunda-bunda yang merasa aduh aku tuh orangnya nggak nyaman, nggak luas kalau misalkan bareng-bareng. Apalagi kalau bareng-bareng kan suka ada perdebatan mungkin. Iya gitu, misalkan nggak nyaman dengan hal itu nggak masalah gitu, karena pemberdayaan perempuan itu tidak selalu sifatnya harus di dalam komunitas besar. Bisa jadi bunda belum menemukan aja nih di mana sih sebenarnya minat saya gitu. Oh misalnya nih contohnya ada bunda yang minatnya di riset gitu. Nah bisa tetap sebagai ibu rumah tangga bisa jadi researcher juga gitu. Tapi komunitasnya itu bukan komunitas ibu-ibu lingkungan sekitar. Mungkin komunitasnya adalah komunitas-komunitas peneliti yang ketemunya tuh secara online misalnya. Jadi fleksibel banget gitu sebenarnya. Waduh, penting sekali ya, hari ini sangat informatif. Jadi buat yang mau tahu lebih detail mengenai pemberdayaan perempuan, jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak Linda, tadi kan terkait dengan harus mengikuti komunitas dan segala macam, itu bisa dijelaskan lebih detail nggak sih kepada para pemirsa di rumah yang pastinya untuk bunda-bunda? Iya, buat bunda-bunda di rumah, ketika kita tergabung dalam sebuah komunitas, itu kita jadi punya tempat untuk bisa diskusi sesuai dengan minat kita masing-masing gitu. Dan komunitas ini tuh kalau buat bunda-bunda jangan terbatas pada teman-teman arisan. Gitu, atau teman-teman pengajian atau teman-teman gereja gitu, teman-teman komplek, tapi coba diperluas gitu, manfaatkanlah akses digital, akses internet yang ada di sekitar kita ini gitu. Jadi kayak tadi bisa cari komunitas misalkan yang suka merajut contohnya tadi ya, cari komunitas ibu-ibu yang suka merajut secara online. Terus misalkan yang suka mendongeng gitu ya, gimana caranya saya bisa belajar menjadi pendongeng yang baik minimal untuk anak saya sendiri gitu. Itu bisa ikut kursusnya, nanti ada komunitasnya dan sebagainya. Jadi keterlibatan kita dalam komunitas itu sebenarnya akan sangat bermanfaat kalau kita bisa menemukan sebenarnya minat kita itu di mana, potensi kita di mana, jadi bisa lebih terasah.
Ngomongin masalah terasah nih ya bunda-bunda, peranan perempuan dalam kemajuan bangsa ini apakah ada efeknya? Dan kira-kira sampai sejauh ini bagaimana ya untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia khususnya? Apakah ada efeknya? Ada banget gitu ya. Kayak sekarang nih pemerintah lagi contohnya stunting deh gitu. Stunting ini supaya bisa teratasi, jangkauannya itu benar-benar langsung ke elemen masyarakat terkecil, ke keluarga, yaitu kepada bunda-bunda semua di rumah gitu, yang menentukan anak-anak kita ini dapat gizinya seperti apa gitu. Karena kayak misalnya anak-anak yang punya kecukupan gizi itu akan berpengaruh pada kecerdasan gitu. Anak-anak yang cerdas tentu adalah aset bagi bangsa ini supaya nanti bisa berkembang lebih baik. Jadi peranan perempuan dalam kemajuan bangsa itu besar sekali, walaupun kita suka menyepelekan gitu ya, tapi hal-hal kecil itulah justru yang sangat penting untuk jadi komponen penyangga terbesar buat kemajuan bangsa kita. Tapi kalau kita ngomongin program dari pemerintah khususnya untuk pemberdayaan perempuan, apakah sejauh ini sudah sampaikah ke masyarakat hingga se-Indonesia, atau menurut dari Mbak Linda sendiri ini masih sangat kurang dan perlu adanya peningkatan pemberdayaan wanita? Iya, kalau sekarang kita bisa lihat itu sudah cukup baik ya untuk Indonesia yang sedemikian besar dan beragamnya gitu. Kita bisa lihat dari Aceh sampai Papua gitu ya, di mana di setiap komponen masyarakat itu ada loh ibu-ibu atau para perempuan-perempuan yang menjadi tokoh kunci dalam komunitas masyarakat itu. Itu salah satu bentuk bahwa pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut itu sudah mulai hidup gitu. Tapi apakah masih perlu dikembangkan? Tentunya perlu banget, karena yaitu peran perempuan tuh besar banget. Jadi kalau misalkan sekarang ini masih banyak hal-hal yang bisa dilibatkan nih perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi buat kemajuan negara kita. Tapi sejauh ini campaign atau program dari pemerintah yang sudah dicanangkan terkait dengan pemberdayaan wanita khususnya di Indonesia yang sukses hingga sekarang apa sih? Yang terlihat paling besar adalah posyandu. Posyandu? Iya, posyandu dan PAUD. Nah, alasannya kenapa? Karena mengakses layanan kesehatan buat anak-anak itu tuh tidak semua orang tua punya mindset bahwa anak saya itu perlu dipantau tumbuh kembangnya secara profesional gitu. Nah, dengan memberdayakan perempuan mendirikan posyandu, itu ibu-ibu di desa terutama gitu ya, jadi nggak merasa kerepotan untuk bisa memantau perkembangan anaknya secara dilihat secara profesional gitu ya, karena ibu-ibu posyandu ini kan juga sudah dilatih, diberdayakan gitu ya. Jadi tumbuh kembang anak-anak ini bisa terpantau secara baik gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah itu bisa langsung terdeteksi. Jadi nggak nunggu sakit berat dulu baru ke dokter, tapi setiap bulan kontrol di posyandu, dapat vitamin, dapat vaksin gitu. Itu sangat membantu banget masyarakat kita jadi lebih sehat. Kalau untuk yang perlu ditingkatkan lagi nih, apalagi kan mungkin pemerintah juga sudah membuat program sedemikian rupa agar pemberdayaan perempuan ini semakin berkembang, bahkan semakin maju. Tapi kan untuk sampai ke pelosok-pelosok daerah itu sebenarnya masih kurang. Nah, kira-kira dari sudut pandang psikolog, yaitu dari Mbak Linda sendiri, apa yang harus dilakukan sama pemerintah untuk menyosialisasikan pemberdayaan perempuan khususnya di daerah-daerah? Ya, kalau mau dilihat secara psikologi sebenarnya salah satu titik yang paling utama yang bisa diberdayakan dari perempuan Indonesia adalah tentang pola asuh. Gitu ya, tentang pola asuh. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi, kader-kader dari pemerintah ini memberikan pelatihan yang lebih masif buat perempuan-perempuan Indonesia terkait dengan perkembangan anak gitu ya. Intinya tentang bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif gitu. Jadi dari situ nanti itu kan akan menyebar ya, kalau misalkan satu RT itu warganya semua punya stabilitas emosi yang baik, anak-anaknya berkembang yang baik,
dan semuanya kayak gitu kan alangkah indahnya ya masyarakat kita gitu. Jadi kalau misalkan program itu bisa lebih masif digalakan, sekarang sudah mulai sih gitu ya, tapi mungkin belum mencapai ke komponen yang paling kecil di seluruh Indonesia. Nah kalau itu bisa, itu akan sangat bagus sekali. Kan sangat bagus dan khususnya untuk kemajuan Indonesia juga, Iya, dan kemajuan betul. bangsa tadi. Tapi dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Indonesia sendiri sebenarnya ada tidak sih tantangannya? Tantangannya tentu ada gitu ya. Tantangan yang paling utama adalah stigma ya, stigma dan culture yang terkait dengan seberapa jauh sih perempuan itu bisa berkontribusi dalam masyarakat gitu. Itu salah satu tantangannya gitu. Kayak misalnya supaya perempuan ini bisa masuk ke ranah publik, levelnya sudah sampai di level pengambil keputusan gitu. Itu masih kadang di beberapa tempat itu terbentur dengan stigma bahwa perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin gitu. Perempuan itu nggak bisa pakai logika gitu, bisanya pakai emosi dan sebagainya. Nah itu yang masih menjadi salah satu batu sandungan gitu ya yang perlu kita singkirkan supaya pemberdayaan perempuan di Indonesia itu bisa berkembang ke arah yang lebih positif lagi. Nah, yang terakhir nih, sosok perempuan inspiratif yang menjadi inspirasi dari Mbak Linda sendiri siapa sih dan apa alasannya? Iya, kalau buat saya pribadi sosok yang paling inspiratif perempuan dalam hidup saya itu adalah ibu saya. Gitu ya. Jadi ibu saya tuh tidak pernah belajar ilmu psikologi secara spesifik gitu, tapi beliau aktif untuk belajar gitu. Nah tentunya dari para kader-kader ini sebenarnya ya ibu saya tuh belajarnya dan akhirnya ilmunya tuh bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pola asuh yang menurut saya dan adik saya itu sangat positif gitu ya. Jadi bisa kondusif untuk mengembangkan keluarga sehat secara mental dan fisik. Oke, dan tips untuk para bunda-bunda di rumah nih untuk semakin terasah lagi potensinya dan juga yang ingin lebih berkembang lagi walaupun ngurus rumah tangga yang sedemikian rupa tantangannya, itu apa pesannya? Iya, buat bunda-bunda di rumah yang saat ini lagi bingung saya bisa berdaya dengan cara apa ya? Yang pertama adalah berdaya untuk diri sendiri dulu gitu. Yang kedua, belajarlah tingkatkan pengetahuan supaya kita bisa berdaya buat keluarga kecil kita gitu. Itu yang paling dasar dulu. Setelah itu baru kita bisa mencoba untuk keberdayaan saya yang bisa bermanfaat buat masyarakat yang lebih luas. Nah, ingat ya Bun ya, jangan lupa untuk berdaya untuk diri sendiri dan juga dibenahi dulu dari lingkungan internalnya, kemudian baru bisa memberdayakan diri kita sendiri khususnya di cakupan eksternal. Tapi nggak berasa ya bunda-bunda karena kita udah 30 menit nih, sedangkan bahasannya sangat penting sekali untuk para bunda-bunda di rumah. Jadi bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program Persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya. Saya Azahra Masid bersama dengan Linda Mansha. Kami pamit undur diri, bye-bye.